وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Amma ba'du, ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Al-Falah Kota Sigli dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada, semua dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah dan di dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang berbahagia ini. Kita memulai subuh kita dengan solat berjamaah di masjid, dengan melaksanakan sholat subuh bersama, dan sejenak kita sama-sama berniatkan untuk i'tikaf di masjid, dan kita meniatkan untuk menuntut ilmu, dan kita meniatkan untuk menunggu sholat syuruk bersama. Mudah-mudahan niat kita ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal kebaikan kita bersama. Kami mohon maaf pada pekan yang lalu kami tidak berada di Sigli dalam kondisi safari dakwah di Jawa Barat, di Bandung dan juga di Cianjur selama sepekan. Alhamdulillah atas doa daripada para jamaah, alhamdulillah kami kembali ke kampung halaman dan ke tempat dengan selamat, alhamdulillah, dan kita kembali bisa sama-sama beriktikaf di masjid pada subuh yang berbahagia ini. Kemudian kami mengucapkan ataupun menyampaikan berita bahwa penggalangan dana untuk wakaf pembangunan rumah untuk masjid kita yang ada di Lampuh Krung, alhamdulillah sudah mencapai target. Kita harapkan ada 30 juta untuk finalisasi rumah masjid, yang merupakan rumah ini wakaf untuk masjid yang pengelolaannya oleh panitia masjid dan keuntungannya secara bertahun-tahun disewakan, itu semua untuk masjid insyaallah taala, untuk kebutuhan masjid, kebutuhan para jamaah dan kebutuhan inti daripada masjid. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah mewakafkan berupa wakaf tunai uang untuk pembangunan, berupa wakaf untuk pembangunan rumah ini, dan insyaallah mudah-mudahan rumah ini menjadi asbab kebaikan bagi kita bersama, yang pahalanya terus mengalir karena dipakai untuk kepentingan masjid insyaallah taala. Jazakumullahu khairan kepada seluruh para jamaah yang telah menyisihkan sedikit sedekahnya untuk kemakmuran masjid insyaallah taala. Kemudian kami sampaikan bahwa kita 2 hari ini teringat dan kita terus berdoa kepada kondisi saudara kita di Palestina yang mereka sedang berperang melawan Zionis Israel, melawan kekuatan penjajahan negara Israel, yang mereka sejak 2 hari sudah tidak tidur lagi, tidak tidur malam, dan juga sudah tidak ada listrik, tidak ada air, dan juga tidak ada sesuatu yang menyenangkan dalam hidup mereka. Sudah mereka semua dalam kondisi serba gawat darurat, yang dihujani oleh Israel, dihujani oleh rudal Israel tanpa melihat kepada rumah siapa, tanpa melihat penduduk sipil siapa yang menghuni di dalamnya, itu sama sekali tidak dilihat, asal rumah semuanya dibom. Ini sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat kita khawatirkan terhadap saudara kita muslimin di Gaza
yang sudah sangat komplit penderitaan yang mereka alami dari tahun ke tahun, bahkan sudah 70 tahun kita katakan saudara kita Palestina dalam kesulitan, dalam kesusahan. Dan para pejuang Palestina hari ini itu adalah anak-anak yang lahir di dalam kondisi kesulitan dan kepayahan, ya, sehingga mereka mencari solusi bagaimana bisa keluar daripada penderitaan dan keluar daripada kondisi yang bukan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menyengsarakan, ya. Jadi bertahan hidup sengsara, ya, melawan ya juga sulit. Tetapi begitulah rakyat kita di Gaza, rakyat Palestina di Gaza, mereka siap secara mental dan secara segala sesuatu dalam hidup dalam kondisi berperang. Dan Gaza tersebut adalah ibaratkan penjara yang terbuka, ya, yang paling besar di dunia, ya. Jadi saudara kita di Palestina itu atau di Gaza itu adalah hidup di dalam penjara yang sudah puluhan tahun lamanya. Maka kondisi perang seperti ini, kita yang di luar sangat mengkhawatirkan kondisi keselamatan daripada mereka. Kita hanya mampu berdoa, ya, insyaallah taala, dan kita mengharap dan terus berdoa dalam salat kita, dan kita minta juga kepada para imam untuk dalam setiap selesai solat misalkan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang mereka sedang betul-betul murni berperang, berjihad fi sabilillah, yaitu berperang melawan orang yang membunuh mereka, orang yang merampas tanah mereka, betul-betul penjajah murni, ya. Jadi tidak ada istilahnya penyan perang kafir, pekon yang jihad, pekon yang hana ragu. Apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina, saudara kita di Palestina, tidak ada keraguan kalau itu jihad fi sabilillah, memerangi orang yang bukan cuma kafir, tapi adalah memerangi orang yang memang memerangi mereka, merampas tanah mereka, dan yang menyengsarakan hidup mereka, dan mereka adalah membela diri, ya, membela diri. Jangan kita pikir bahwa yang terjadi itu dimulai oleh orang Palestina, dimulai oleh orang Gaza, bukan sama sekali. Kalau ada opini yang menyatakan bahwa itu ada dimulai oleh orang Palestina atau oleh orang Gaza, berarti tidak paham masalah Palestina. Setiap hari rakyat Palestina bersabar terhadap kejahatan dilakukan oleh orang Israel dari hari ke hari. Cuma mereka tidak sanggup membalas dalam satu hari. Perlu persiapan, perlu mempersiapkan karena tidak memiliki kekuatan besar. Disabar, ya. Bagaimana penderitaan yang mereka alami setiap saat, setiap waktu. Bagaimana Masjidil Aqsa setiap saat tentara Israel masuk dan bahkan menembak orang dalam Masjid Aqsa. Itu semua disimpan oleh orang Palestina. Disimpan sampai mereka mampu untuk membalas, ya. Walaupun mungkin apa yang mereka lakukan akan membuahkan ataupun akan menjadi penderitaan hidup bagi mereka, tapi itulah namanya perjuangan, ya. Nah, jadi mari sama-sama nantinya kapan saja kita mendoakan, bahkan bisa kita lakukan qunut nazilah juga boleh, untuk kita bacakan kepada saudara kita di Gaza. Bahkan ini lebih dahsyat daripada gempa, ya. Lebih dahsyat daripada gempa yang terjadi, karena ini perang akan lama. Amerika Serikat telah mengirim sampai 10 kapal induk, ya, ke timur tengah untuk mengamankan agar supaya Iran dan negara-negara di sekeliling tidak ikut campur, supaya Israel betul-betul bisa membasmi orang di Gaza. Jadi ini perang akan lama, dan kita akan mendengarkan kabar-kabar yang sungguh sangat menyayat hati mungkin terhadap saudara kita di Palestina. Maka kalaulah nanti ada badan-badan yang bisa kita percaya untuk membantu saudara kita mengobati luka mereka atau memberi makan untuk orang Palestina, maka nanti sama-sama kita wajib untuk membantu mereka selama ada jalan untuk ke sana.
Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa membantu mengobati dan juga memberi makan untuk saudara kita di Palestina nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini juga, dan ini adalah bagian bab as-sidqu yang kita baca sejak beberapa pertemuan yang lalu ya, tentang masalah kejujuran ya, masalah kejujuran yang kalau kita lihat kejujuran itu macam-macam. Adalah ada kejujuran kita dengan Allah, kejujuran kita dengan manusia, kejujuran kita dengan diri kita sendiri juga. Jadi bukan satu model kejujuran. Jujur itu banyak. Ya, jujur dengan orang lain, jujur dengan Allah, dan jujur juga dengan diri kita sendiri. Semua kejujuran itu dibutuhkan, itu adalah akhlak yang sangat mulia yang menjadi harga diri seorang muslim. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Al-Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa immata ala firashihi. Rawahu Muslim. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Rawahu Muslim. Kita lihat sabda Nabi daripada Abu Thabit atau Abu Sa'id atau Abu Al-Walid Sahal bin Hunayf, dan beliau adalah salah seorang pejuang mujahid perang Badar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang atau siapa yang meminta kepada Allah syahadah bisidqin, syahadah yaitu mati syahid secara jujur, ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat para syuhada, wa immata ala firashihi, walaupun dia mati atau meninggal di atas kasurnya ya, di atas kasurnya. Barang siapa atau sesiapa saja yang meminta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan syarat dengan jujur, bukan main-main. Jadi dia betul-betul meminta mati syahid secara jujur adanya, maka Allah akan menyampaikan dia, akan Allah penuhi, kabulkan maksud kejujurannya itu untuk sampai kepada manazil syuhada, derajat para syuhada, walaupun dia mati di atas kasur atau di atas tempat tidur. Rawahu Muslim, hadis yang sahih. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, man talaba syahadata, siapa yang meminta syahadah yaitu mati syahid, shadiqan, secara jujur shadiq, u'tiyaha, diberikan kepadanya syahadah itu, walau lam tusibhu, walaupun mati, walaupun lam tusibhu, walaupun syahadah atau perang itu fisabilillah tidak dia alami. Jadi ini kita lihat hadis ini membuka beberapa pesan ataupun membuka beberapa wacana pemahaman yang mungkin jarang kita ketahui. Syahadah itu adalah mati syahid yang diajarkan di dalam sunnah Nabi, di dalam Islam. Mati syahid adalah salah satu daripada husnul khatimah yang sangat terpuji di dalam Islam. Orang yang meninggal karena berjihad fi sabilillah, orang yang meninggal karena membela agama Allah. Jadi semua kekuatan, semua waktu, pikiran, dan juga
semua kemampuan dia kerahkan untuk membela agama Allah. Dan apabila seseorang meninggal dalam kondisi dia membela agama Allah dengan sebenarnya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap harta yang dia miliki, bahkan dengan nyawanya, apabila dia meninggal dalam kondisi seperti ini, itu disebut orang mati syahid. Orang yang mati syahid kita dapatkan dalam sunnah Nabi, saking mulianya bahkan tidak perlu untuk dimandikan, dikafankan, bisa langsung dikuburkan begitu. Saking dari awal sudah dianggap suci. Jadi bisa langsung dikuburkan demikian adanya. Ya. Karena dianggap betapa bersihnya orang ini, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, meninggal langsung insyaallah taala masuk syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi meninggal syahid seperti ini dirindukan oleh umat Nabi, dirindukan oleh orang-orang Islam. Maka siapa yang meminta? Nah, sekarang itu yang langsung terjadi. Sekarang hadis ini mengajarkan kepada kita ada namanya meninggal syahid, tetapi mungkin dia tidak dalam kondisi sedang berperang atau sedang mengerahkan semua kekuatan dan mempertaruhkan nyawanya untuk agama Allah. Mungkin tidak sedang seperti itu. Tidak dalam kondisi dia diharuskan untuk perjuangan seperti itu, tapi dia meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah supaya dimatikan dalam kondisi mati syahid atau mendapat derajat mati syahid. Ya, derajat mati syahid. Umpamakan misalkan dalam urusan dunia ya, umpama dalam urusan dunia. Kan ada kalau buat acara itu, acara-acara pemerintahan, biasanya kan ada kelas derajat VVIP, ada VIP. Ya, ada VVIP, ada VIP dan derajat biasa. VVIP adalah derajat kelas yang paling istimewa di dalam acara itu, yang semua dijaga dengan baik, difasilitasi dengan baik, pokoknya semangatlah. Walaupun ramai orang tapi kita enggak merasa kesulitan sekalipun. Nah, VVIP ini jelas orangnya penanggung jawab besar, presidenkah misalkan, menteri. Seperti di tempat pernah datang ke tempat ini, contoh ini dalam masalah dunia ya, menteri, presiden ya, itu jalannya walaupun banyak orang, jalan disediakan, mobilnya parkir langsung di situ, keluar masuk mudah semua, itu sudah jelas orangnya. Tapi ada orang yang dapat derajat seperti itu, tapi dia bukan presiden, bukan menteri, tapi bersama presiden, bersama menteri. Ya, ikut serta dalam rombongan. Tak pangkat siapa ke ni, ya. Tidak ada pangkat, tapi dianggap orang penting lah. Tapi kalau dicari pangkatnya apa atau tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, enggak ada. Hanade. Ya, benar. Ini juga dapat derajat VVIP. Orang yang ikut serta. Ya, paling kurang ya menerobos sehingga bisa masuk jumpa dengan presiden, jumpa dengan gubernur, ataupun bagaimana caranya dia dianggap bisa membersamai. Nah, kita mungkin dalam masalah syahadah ini atau mati syahid bisa mendapatkan derajat seperti itu walaupun kita bukan orang berperang, walaupun kita mungkin bukan orang yang sedang di dalam kondisi harus mengeluarkan semua tenaga atau mengupayakan mempertaruhkan nyawa. Kadang kita kondisi tidak seperti itu. Tapi bisa enggak dalam kondisi itu kita bisa meninggal tapi dapat derajat mati syahid? Ya, bukan orang VVIP. Kita enggak ada orang, bukan orang VIP, tapi derajat bersama dengan orang VVIP begitu. Menantu umpama aja. Ini yang kita minta. Kalau orang yang dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa seseorang bisa dapat derajat VVIP mati syahid, ya,
Mati syahid, derajat mati syahid apabila dia meminta kepada Allah dengan sejujurnya. Ya Allah, matikan aku, ya, jadikan aku meninggal sebagai orang yang syahid. Dia minta dengan jujur kepada Allah. Hana main-main kan leng amin mengkana kan, tetapi memang dia meminta kepada Allah dapat mati syahid. Kalaulah kondisi dia meninggal tidak harus mempertaruhkan nyawa, tidak harus untuk mengerahkan semua harta dan kekuatan dia miliki, walaupun meninggal dalam kondisi di rumah sakit atau di atas tempat tidur, tapi dia akan mendapatkan derajat itu. Bisa dapat, bisa. Nah, ini yang menjadikan kabar gembira terbuka bagi kita semua. Kita bisa dapat derajat itu dengan syarat jujur. Jujur. Lihat ini bagaimana kejujuran itu berpengaruh sangat luar biasa. Ini masuk dalam kategori jujur bukan dengan orang lain, tapi jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Allah. Orang yang jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan Allah, maka dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Walaupun dalam kondisi tidak berperang, tidak dalam kondisi seperti orang yang jihad fisabilillah seperti yang kita pahami secara umum. Bisa dapat itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jujur. Bagaimana jujur itu punya pengaruh besar. Ya, bukan cuma pengaruh dengan manusia, dengan Allah dan juga dengan diri kita akan sampai kepada maksud yang kita inginkan. Maka bayangkan bagaimana kalau seandainya jujur ini kita praktekkan di dalam hubungan kita dengan manusia. Ini kan minta doa ini. Siapa yang meminta, kata Nabi, mati syahid kepada Allah dengan jujur dan benar, Allah akan sampaikan maksud dia itu walaupun meninggal di atas kasur. Khalid bin Walid yang kita tahu. Khalid bin Walid adalah panglima perang. Yang tidak ada di tubuh beliau itu yang tidak ada luka. Jadi di tubuh beliau itu penuh dengan luka semua. Penuh dengan luka, macam-macam luka. Setiap pulang perang jelas terluka semuanya, kena pedangkah, kena tombakkah semuanya. Ya. Luka semuanya. Tapi beliau meninggal tidak dalam banyak perang yang beliau komandoi, menang. Ya, kemana-mana beliau pergi menang. Selama di dalam Islam tidak pernah kalah, menang terus. Tetapi meninggal beliau di atas kasur. Sampai beliau menangis ketika mengetahui kalau beliau meninggal ajal beliau ketika beliau sakit sudah mendekati ajal, itu beliau berada di atas kasur, beliau menangis kenapa meninggal di atas kasur padahal beliau hidup untuk mencari apa? Mati syahid fi sabilillah. Dalam semua perang itu hanya meninggal itu. Ya, menang terus. Ya, selamat terus saja. Tapi Allah takdirkan meninggal di atas kasur. Kira-kira ini beliau jujur enggak mencari jihad fi sabilillah, ingin mati syahid? Jujur. Beliau meninggal di atas kasur, tetapi beliau dapat derajat manazil syuhada. Derajat mati syahid. Karena jujurnya beliau mencari mati syahid itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Nah, begitu juga mungkin kita pahami saudara kita di Palestina hari ini yang berjihad fisabilillah, kita melihat kok beraninya ya, bahkan berhebat. Ya, orang mencari mati syahid. Yang mereka itu seperti kata Nabi adalah yang mencari mati seperti orang mencari hidup. Ya. Kalau ada orang yang pontang-banting tulang untuk bisa hidup lama, kalau mereka pontang-banting tulang untuk bisa meninggal tapi enggak sia-sia, mati syahid fi sabilillah. Karena yang dihadapi jelas musuh yang memang bukan masalah kafirnya, tapi masalah penjajahan, masalah merampas harta dan merusak
terhadap orang muslim dan menyengsarakan kehidupan orang muslimin, kehidupan mereka langsung bahkan. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi kejujuran kepada Allah saja bisa sampai kepada maksud ini. Bagaimana lagi kalau kita jujur dengan manusia, jujur dengan hamba-hamba Allah. Mungkin banyak hari ini maksud kita enggak tercapai karena kita berbohong dengan orang lain, berbohong dengan hamba-hamba Allah, berbohong dalam hidup, dalam interaksi kita sesama manusia. Makanya maksud kita enggak tercapai. Ataupun masalah hidup kita bukan mudah tapi sulit, makin hari makin sulit. Ada kebohongan di dalam interaksi kita dengan manusia. Allah sampaikan kan bahwa kalau jujur minta sama Allah, Allah sampaikan maksud yang kita mau. Begitu juga kalau jujur dengan manusia dalam kita berinteraksi dalam hidup, Allah sampaikan maksud yang kita inginkan. Akan sampai juga. Fa innal birra yahdi, fa innal sidqa yahdi ilal birr. Karena sesungguhnya kejujuran itu, kata Nabi, akan menyampaikan kepada kebaikan. Pasti itu. Itu wajib kita ajarkan kepada anak kita sejak kecil. Wajib kita ajarkan. Kejujuran itu komitmen untuk jujur. Sejak kecil anak-anak kita. Makanya muncul generasi yang tidak sanggup berbuat jujur. Kenapa? Karena pendidikan komitmen terhadap kejujuran kadang enggak didapatkan oleh seorang anak sejak kecil. Ini penting kami sampaikan ya. Man pakanna ramai urang sulit tengku. Jangan bilang orang sulit gara-gara urang Aceh le sulit. Orang mau putih ujung mau palit. Nah orang ke mana? Ha? Jadi orang pidi apa bukan? Nah yang ke mana ha? Orang putih ujung mesin klit, menang ke macam-macam ya. Jangan katakan itu pada suatu bangsa, suatu kelompok. Semua bangsa, semua suku kita dapatkan hal yang sama. Jadi menyana yang pegang bawa apa ni awak pidi atau awak Aceh dikuk sulit-sulit bermurun. Mandum urang tajak sulit ramai. Nah, sulit. Jadi jangan pikir hanya ada dalam komunitas kita, di dalam masyarakat kita, dalam urang Aceh sagayang lagenya ya. Kok berat hek urang Aceh karena ando nanti ngai Aceh mentah hantong ya ulua. Jadi gaduh ne pubruk urang dron karena apa ke hantong ne urang gop. Berarti yang betul itu. Yang salah tu. Ya. Berarti dron punya na urang pegah memang awak Aceh berarti maaf cakap nyambangai kayaknya. Kenapa hantong je tahu wa i Aceh tak udip. Ya. Lambru mata udip lambru. Kedustaan, kebohongan itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di mana saja ada. Sejak masa Nabi juga ada. Ya, jadi jangan kita hanya menganggap bahwa urun dro tu, urun tanya warga yang mupalo. Masa Nabi juga banyak. Ya. Makanya kenapa akhlak jujur ini diajarkan oleh Nabi dalam agama kita ini? Dalam masalah dengan manusia bahkan lagi. Apalagi apa? Dengan manusia bahkan. Akhlak jujur itu inti daripada agama kita, bahkan itu merupakan inti daripada akhlak Nabi. As-sidq. Itu akhlak Nabi yang wajib pada Nabi yang kita suruh hafal sama anak-anak. Amanah dan jujur itu akhlak wajib pada Nabi. Man pada manusia hana wajib. Gepegah hana wajib kadang-na kadang-tan. Menyebab Nabi pasti ada itu. Pasti ada. Pada Nabi pasti ada. Tapi pada manusia kadang ada kadang enggak. Pada manusia biasa. Makanya perlu diajarkan. Nah, pengajaran untuk kejujuran ini, kenapa ada orang banyak sulit atau banyak dusta, banyak berbohong, atau ada orang yang mau berdosa, mau berbohong? Karena dia tidak diajarkan untuk berkomitmen terhadap jujur sejak kecil. Ini masalah pendidikan. Bukan masalah karena keturunan.
bukan masalah karena gen, karena suku, karena bangsa, enggak. Tetapi pada komitmen yang diajarkan kepada anak-anak. Makanya kami sampaikan bahwa di sekolah kami, di sekolah anak-anak kami didik untuk pendidikan jujur itu bahkan 2 tahun mereka belajar, ya, 2 tahun. Setelah iman mereka belajar tentang jujur dan amanah. Jadi kita harus pikir kepada generasi dan model pendidikan yang menanamkan ini. Jadi kalau kita dapatkan hari ini banyak orang berdusta, berbohong, itu salah didik, ada salah didik. Gimana caranya supaya ke depan kadang ceramah seperti ini enggak menyelesaikan masalah? Kenapa? Kita tidak menanamkan komitmen kepada anak-anak. Bagaimana mereka harus berjujur dan itu berdampak kejujuran itu pada diri mereka. Harus dibuat sistem pendidikan yang mendidik mereka komitmen betul terhadap jujur, yang mereka dihargai kepada jujur. Dipersiapkan generasi ke depan yang lebih baik mampu untuk jujur. Jadi mana? Sebagaimana di Palestina, orang Palestina hari ini mereka berpikir adalah siapa berani, siapa yang penakut. Generasi sebelum ini mungkin mereka belum berani, belum punya kemampuan. Mereka dipersiapkan generasi yang pemberani dan punya kemampuan secara ilmu untuk melawan penjajah. Itu kondisi mereka. Kita, kondisi kita enggak sedang lawan penjajah. Generasi kali ini banyak kita katakan, oh generasi ramai orang pembohong, pendusta, penipu, kemudian curang, ya. Kalau kita rasakan seperti ini, siapkan generasi lain yang mereka anti curang, anti dusta, anti korupsi. Yang kana mudah-mudahan lewat bagah menan, bagah habis, baru tak siapkan generasi yang lain. Baru itu akan muncul. Banyak Palestina karena generasi yang siap terbang, karena generasi yang tidak takut mati. Dulu hana berani, siap generasi lain. Sesuai dengan tantangan setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap negara, setiap ini ada tantangannya sendiri. Disiapkan dari generasi ke generasi. Enggak lama, 40 tahun berubah generasi itu. 40 tahun. Arti 40 tahun tamat kuliah, 30 tahun tamat ini, ya semua masuk ke masyarakat, sudah masuk dalam 40 tahun. Tidak lama. Maaf cakap anak-anak drone hana teka leplot hod. Leplot hod kasabok generasi, sabon 40 tahun masuk generasi baru itu. Ya. Jadi kalau mereka dididik dengan baik secara jujur, maka kejujuran, anti kecurangan, anti korupsi itu akan cepat berganti dalam masyarakat. Nah, bagaimana ya kejujuran ini betul-betul ditanamkan dengan baik di dalam agama kita. Dan dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata shadiqan u'tiyahu walau lam tusibhu. Nah, siapa yang, ini bukan satu hadis, banyak ternyata Nabi sampaikan. Siapa yang meminta syahadah mati syahid secara jujur, secara benar, diberikan kepadanya walaupun perang itu tidak menimpanya. Ya, seperti Khalid bin Walid meninggal tidak dalam kondisi perang, tapi di atas kasut, menangis beliau. Tapi itulah disampaikan kepadanya derajat mati syahid walaupun dia tidak meninggal di medan tempur, di medan perang. Nah, wa hadza yadullu ala sihhati ma asalna qabla hadza. Nah, di sini Imam Ibnu Kamal Basha beliau sampaikan sebuah kaidah penting. Kaidah ini bisa dipakai di dalam kehidupan kita. Anna man nawa syai'an min a'malil birr walam yattafiq lahu bisababil uzr kana bimanzilati man basyara dzalikal amal wa amilahu. Nah, ini bagus kaidah. Sebelum kita selesaikan pertemuan kita, pahami sebuah kaidah penting ini. Dari dua hadis ini Imam Ibnu Kamal Basha sampaikan kepada kita sebuah kaidah. Kaidahnya apa? Siapa yang meniatkan sesuatu daripada amal kebaikan, kemudian tidak mujur bagi dia sebab-sebab untuk sampai kepada apa yang dia niatkan,
karena uzur, ya. Karena ada uzur, ada sebab, tidak cukup sebab untuk sampai kepada niat yang dia inginkan. Kana bimanzilati man basyara dzalikal amal wa amilahu, maka dia sama dengan orang yang mengerjakan dan mengamalkan apa yang dia niatkan itu. Saya singkat ya. Saya singkat lagi, kaidah kata Imam Ibnu Kamal Basha, siapa yang meniatkan suatu amal kebaikan, ya, kemudian tidak cukup sebab baginya untuk sampai kepada apa yang dia maksud, atau beruzur dia, atau tidak mampu dia menggapai hal tersebut, maka dia sama saja kedudukannya dengan orang yang mengamalkan, sama juga dengan orang yang melakukan apa yang dia niatkan itu. Ya, ada orang yang andai kata saya mampu, saya ingin buat misalkan tempat asuhan anak yatim. Dia berusaha tapi sebab tidak cukup bagi dia, kemudian tambah lagi dengan uzur yang lain sehingga maksud dia tidak tercapai, tapi niat dia benar, maka sama pahala dia dapatkan di akhir hidupnya dengan orang yang telah membangun tempat anak yatim, mengasuh anak yatim, ya. Sama dia dapatkan. Karena apa? Niatnya benar, tetapi sebab tidak cukup bagi dia, uzur dia dapatkan sehingga tidak terrealisasi niat dia. Tapi di sisi Allah sama. Di sisi Allah sama dengan orang yang telah sampai ke sana. Lihat itu bagaimana di dalam Islam niat dalam kebaikan juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula lah di dalam hal yang lain. Hendaklah kita niat kebaikan itu selalu ada tertanam dalam diri kita. Yang umpamakan ada orang tanya kepada kita, penit kebaikan drone yang golong terus. Benar, harus ada. Hailun ka tuha pelom, harus ada niat kebaikan yang mau kita lakukan, masih kita pertahankan dalam diri kita. Harus ada. Man iklun niat kebaikan kan tinggal itu husnul khatimah mentang sungku niat kebaikan lun lo salat mentang yang pelom lain roh masjidnya niat kebaikan lun baik ohnan mentang benar niat awal yang don maksud kebaikan yang nak benar mentang lah mati sehingga meninggal nanti niat kebaikan itu kita bawa. Waktu yang meninggal kitanya kan cuma gengeng dari luar, tapi asal dalam le rupaji malaikat yang tahu. Sampai nanti itu ketika kita meninggal, sampai itu semua pahalanya kita dapatkan. Nah, bagaimana itu kabar gembira Allah sampaikan kepada kita. Sehingga dengan ada niat kebaikan ini, kita enggak mampu melakukannya, mungkin ada orang lain yang merealisasikannya, kita bantu orang lain. Punya sama lagi niat loannya, sama lagi maksud loannya, sama seperti yang saya inginkan itu. Beliau berhasil, dia mampu melakukannya, saya bantu dia. Begitu dengan ada niat itu, ya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Sekian, terima kasih. Insyaallah pada maghrib kita sambung hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.